Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari bab 13 dan 14, yaitu tentang mengelola kinerja dan mutu dan mengelola rantai nilai, teknologi informasi, dan e-bisnis. Sebelum ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Firman Eka Putra dengan akhiran NPM 045. Perkenalkan, saya Dras Rama Putri dengan NPM akhir 046. Perkenalkan, nama saya Rofi Rahma Ariza dengan NPM akhir 048. Perkenalkan, nama saya Yasmin Ina Salsabil dengan NPM akhiran 180. Perkenalkan, nama saya Beliana Ini Fitria dengan NPM akhiran 181. Perkenalkan, nama saya Sukma Fatmawati dengan NPM akhiran 186. Okay, next. Selanjutnya adalah materi bab 13, yaitu tentang mengelola kinerja dan mutu. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrol. Kontrol adalah proses sistematis yang digunakan manajer untuk mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibuat dalam rencana, target, dan standar kinerja. Di dalam kontrol ini, ada dua unsur penting. Yang pertama yaitu memilih standar dan ukuran. Karena sebagian besar organisasi itu berfokus pada pengukuran dan pengawasan kinerja keuangan seperti penjualan, pendapatan, dan keuntungan. Dan yang kedua yaitu ada kartu skor berimbang, di mana kartu skor berimbang ini merupakan sistem kontrol manajemen komprehensif yang digunakan untuk menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran layanan pelanggan, proses bisnis internal, serta kemampuan organisasi untuk belajar dan tumbuh. Next. Selanjutnya yaitu ada model kontrol umpan balik, di mana di sini itu ada langkah-langkah dalam menyusun kontrol umpan balik. Yang pertama, di sini itu manajer itu harus memilih standar dan ukuran, yaitu untuk menentukan tujuan-tujuan bagi departemen-departemen yang ada di organisasi secara spesifik untuk dijadikan pembanding dari aktivitas-aktivitas operasi yang lainnya. Dua, manajer itu harus mengukur kinerja yang ada, yaitu dengan meninjau laporan formal tentang pengukuran kinerja keaktifan baik setiap hari, minggu, ataupun bulan. Yang ketiga, yaitu para manajer diharuskan membandingkan kinerja dengan standar, yaitu dengan mengidentifikasi kinerja yang sedang terjadi saat itu. Apakah kinerja saat itu telah melampaui, ataupun mungkin kinerja tersebut tidak mencapai standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, di sini itu para manajer harus melakukan tindakan korektif jika ia merasa tidak cukup dan menyudahi atau memberikan penguatan jika ia sudah merasa cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu aplikasi untuk anggaran. Para manajer menggunakan berbagai macam anggaran bagi perusahaan sebagai satu kesatuan. Anggaran tersebut meliputi untuk yang pertama adalah anggaran biaya atau yang dikenal dengan expense budget, terdiri atas biaya antisipasi dan biaya aktual untuk setiap pusat pertanggungjawaban dan untuk organisasi secara keseluruhan. Contoh, biaya bahan, penelitian, dan pengembangan. Yang kedua adalah anggaran pendapatan atau yang dikenal dengan nama revenue budget, berisi identifikasi pendapatan perkiraan dan pendapatan aktual organisasi. Dan untuk yang ketiga yaitu anggaran kas atau cash budget, berfungsi untuk menghitung penerimaan dan pengeluaran uang pada basis harian atau mingguan untuk menjamin bahwa suatu organisasi memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dan untuk yang keempat yaitu anggaran modal atau capital modal,
Anggaran ini digunakan untuk merencanakan dan melaporkan investasi dalam aset besar untuk didepresiasi setelah beberapa tahun. Contoh, depresiasi bangunan dan peralatan. Untuk selanjutnya yaitu kontrol keuangan. Kontrol keuangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan dan analisis keuangan dengan menafsirkan angka. Laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu neraca keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas, yang dimana aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap, sedangkan liabilitas terdiri dari liabilitas lancar dan jangka panjang. Yang kedua adalah laporan laba rugi, yang dimana pendapatan yang masuk ke dalam organisasi dari semua sumber serta mengurangi semua biaya termasuk biaya barang terjual, bunga pajak, dan depresiasi. Yang kedua yaitu analisis keuangan dengan menafsirkan angka. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban utang lancar, contoh rasio lancar. Yang kedua ada rasio aktivitas, yang dimana kinerja internal yang berkaitan dengan aktivitas inti manajemen, contoh perputaran persediaan. Dan yang ketiga ada rasio keuntungan, yaitu keuntungan perusahaan yang berkenaan dengan sumber daya keuntungan, contoh penjualan dan jumlah aset, pendapatan bersih atau kotor. Dan yang terakhir ada rasio leverage, yaitu aktivitas pendanaan dengan uang pinjaman, contoh jumlah utang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Filosofi kontrol yang berubah-ubah itu dibagi menjadi dua, kontrol hierarki dan kontrol desentralisasi. Kontrol hierarki itu mengawasi dan mempengaruhi perilaku pegawai secara ekstensif dengan menggunakan aturan, kebijakan, wewenang, serta pemberian penghargaan. Memiliki ciri-ciri digunakan untuk orang-orang yang tidak mampu mendisiplinkan dirinya dan tidak dapat dipercaya. Berisi budaya organisasi yang kaku, tidak percaya normal budaya, dan para pegawai itu harus mengikuti instruksi, sehingga merasakan kesan ketidakpedulian pada pekerjaan dan sering melakukan tidak masuk kerja, dan bahkan pindah tempat kerja. Selanjutnya, kontrol didesentralisasi, di mana aturan dan prosedur itu digunakan hanya ketika mengontrol perilaku pegawai. Berisi orang-orang yang bekerja dengan sangat baik dan berkomitmen, dengan menggunakan penggunaan aturan yang terbatas, mengandalkan wewenang yang fleksibel, berisi budaya adaptif, kemudian para pegawainya itu berinisiatif serta bertanggung jawab, terlibat secara aktif dan berkomitmen dalam pekerjaan mereka. Manajemen manajemen buka buku, di mana para pegawainya itu mempelajari sendiri melalui grafik, gambar, rapat, dan sebagainya tentang keuangan perusahaan. Ketika para pegawai memberikan potensi yang baik, akan diberi penghargaan berdasarkan kinerja mereka, sehingga termotivasi untuk bertanggung jawab pada keseluruhan tim atau fungsinya. Tujuannya itu membuat setiap pegawai berpikir dan bertindak seperti seorang pemilik bisnis. Next. Manajemen kualitas total. Terdapat teknik-teknik 3M. Yang pertama, siklus kualitas. Alasannya, untuk menekankan pengambilan keputusan pada level organisasi yang diberikan pada orang-orang yang melakukan pekerjaan bersangkutan dan mengetahui lebih banyak tentang pekerjaan tersebut. 2. Tolak ukur, di mana proses berkelanjutan dari pengukuran produk, pelayanan, dan praktik pesaing terkuat atau perusahaan terunggul di industrinya. Ketiga, Six Sigma. Gunanya untuk manajer-manajer puncak itu harus memberikan komitmen terbesarnya, karena Six Sigma ini melibatkan perubahan yang ada di setiap organisasi. Keempat, pengurangan siklus. Langkah yang diambil untuk menyelesaikan suatu proses, seperti membuat reservasi, memproses permintaan lewat internet, dan membuka dana. Yang kelima, perbaikan terus-menerus. Pelaksanaan sejumlah perbaikan tambahan kecil di semua area organisasi secara terus-menerus. Para pegawai diharapkan untuk berkontribusi dan memulai suatu perubahan dengan memperbaiki hal-hal kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Perbaikan yang terus-menerus akan memberikan kemungkinan yang tinggi untuk terjadinya kesuksesan. Berikut dari faktor-faktor kesuksesan adalah yang pertama, faktor positif. Tugas-tugas yang ada menuntut pegawai yang berketerampilan tinggi. Yang kedua, TQM atau berguna untuk memperkaya pekerjaan dan memotivasi pegawai. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah ditingkatkan untuk semua pegawai. Yang keempat, partisipasi dan kerja tim digunakan untuk menghadang permasalahan yang signifikan. Yang kelima, perbaikan terus-menerus adalah cara hidup. Selain itu, di sini juga ada faktor negatifnya, yaitu yang pertama, ekspektasi manajemen biasanya tinggi. Yang kedua, manajer tingkat menengah merasa tidak puas jika kehilangan wewenang. Yang ketiga, para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan dari organisasi. Yang keempat, pemimpin serikat pekerja tidak disertakan dalam diskusi kendalian mutu. Yang kelima, manajer menunggu inovasi yang besar dan dramatis. Next. Tren dalam kendali mutu dan keuangan. Standar kualitas internasional banyak negara yang telah mengadopsi tolak ukur universal ini untuk dijadikan acuan praktik manajemen kualitas. Daya dorong untuk melakukan manajemen kualitas total di Amerika Serikat adalah signifikasi yang meningkat dari ekonomi global. Hasil konsensus internasional mengenai syarat manajemen kualitas yang baik itu diuraikan dari International Organization of Standardization atau ISO. Salah satu organisasi yang tersertifikasi yaitu Arizona atau Phoenix. Yang kedua, sistem kontrol keuangan baru. Sistem kontrol keuangan baru ini ada beberapa yaitu yang pertama, penambahan nilai ekonomis atau IVA, yaitu laba operasi bersih perusahaan setelah pajak dikurangi biaya modal yang diinvestasikan pada aset nyata perusahaan. Tujuannya agar menjalankan bisnis secara lebih efisien, memuaskan pelanggan, memberikan penghargaan pada pemegang saham. Contoh dari EVA ini yaitu perusahaan AT&T, yang terus ada Quaker Oats, Coca-Cola Company, dan Philips. Yang kedua, pertambahan nilai pasar atau MVA, yaitu menambahkan dimensi lain karena MVA mengukur kalkulasi pasar saham terhadap nilai perusahaan terdahulu yang memproyeksikan proyek investasi modal. Contohnya, ketika nilai pasar suatu perusahaan, nilai semua saham luar biasa ditambah utang perusahaan lebih besar daripada semua modal yang diinvestasikan para pemegang saham. Yang ketiga ada pembiayaan berbasis aktivitas atau ABC, yaitu menghitung biaya produksi barang dan jasa sehingga bisa yakin bahwa perusahaannya menjual produk-produk tersebut dengan harga yang lebih besar daripada biaya produksinya. Tujuannya untuk mengenali segala macam aktivitas yang dibutuhkan untuk menyediakan barang dan jasa serta mengalokasikan dana berdasarkan aktivitas tersebut. Contohnya yaitu sistem pembiayaan berbasis aktivitas atau DP membuat daftar biaya yang berhubungan dengan pemrosesan permintaan untuk produk tertentu. Yang keempat ada tata kelola perusahaan corporate governance, yaitu mengacu pada sistem tata kelola organisasi sehingga kepentingan para pemegang saham perusahaan terlindungi.
Next. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah masuk ke bab 14, yaitu tentang mengelola rantai nilai teknologi informasi dan e-bisnis. Next. Oke, yang pertama adalah organisasi sebagai sebuah rantai nilai. Ini adalah inti teknis atau technical core, jantung produksi barang atau jasa yang diberlakukan oleh organisasi. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu operasi manufaktur dan pelayanan, dan manajemen rantai supply. Yang pertama adalah operasi manufaktur dan pelayanan. Ini adalah organisasi yang menghasilkan barang fisik, misalnya mobil, video game, televisi, atau bola golf. Yang kedua ada manajemen rantai supply, adalah pengelolaan urutan penyuplai dan pembeli, semua tahap yang meliputi pemrosesan mulai dari memperoleh bahan mentah hingga mendistribusikan barang jadi kepada konsumen akhir. Next. Selanjutnya adalah tata letak fasilitas. Yang harus dipertimbangkan oleh manajemen operasi untuk merancang perencanaan adalah perencanaan tata letak fasilitas untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, di sini ada 4 jenis tata letak yang paling banyak digunakan. Yang pertama yaitu tata letak proses. Ini di perusahaan manufaktur, semua mesin yang mengerjakan fungsi atau tugas serupa ditempatkan dalam satu kelompok yang sama. Di sebuah bengkel, mesin bubut memiliki fungsi yang sama dan diletakkan di suatu tempat atau lokasi yang sama. Yang kedua adalah tata letak produksi atau product layout. Ini bisa dianalogikan seperti menyusun mesin-mesin dan tugas-tugas menurut tahapan proses produksi suatu barang. Yang ketiga ada tata letak seluler. Nah, ini bisa dianalogikan sebagai tata letak fasilitas yang di dalamnya mesin-mesin disediakan untuk urutan produksi dikelompokkan ke dalam sel-sel sesuai dengan prinsip-prinsip teknologi kelompok. Yang terakhir ada tata letak posisi tetap, yaitu bisa dianalogikan seperti tata letak fasilitas yang di dalamnya produk tetap berada di satu lokasi dan tugas maupun peralatan yang diperlukan didatangkan ke lokasi tersebut. Oke, next. Nah, yang ketiga ada otomatisasi teknologi. Nah, tujuan banyak manajer operasi adalah untuk menemukan kombinasi yang tepat antara teknologi dan manajemen untuk memproduksi barang dan jasa secara efisien. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu identifikasi frekuensi radio. Ya, identifikasi frekuensi radio ini memanfaatkan tanda pengenal elektronis yang dapat mengenali dan melacak berbagai objek seperti buku, botol deterjen, mobil, atau bahkan manusia. Yang kedua ada sistem produksi fleksibel. Ini adalah lini produksi teratomisasi berukuran kecil atau sedang yang dapat disesuaikan untuk membuat lebih dari satu lini produk. Yang terakhir ada produksi samping. Ini adalah menggabungkan teknologi canggih dengan metode-metode manajemen inovatif dengan menggunakan pegawai yang sangat terlatih dan mengambil pendekatan sama dalam memecahkan masalah di setiap tahap produksi untuk mengurangi pemborosan serta meningkatkan mutu dan produktivitas. Next. Oke, selanjutnya adalah dari manajemen persediaan, di mana persediaan adalah barang yang disimpan sebagai cadangan oleh organisasi untuk proses produksi. Persediaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persediaan barang jadi, itu ada barang yang telah melewati seluruh proses produksi namun masih belum terjual. Yang kedua ada persediaan dalam pengelolaan, meliputi bahan baku bergerak di tahap produksi tapi bukan barang jadi.
Dan yang terakhir adalah persediaan bahan mentah, yaitu masukan dasar bagi proses produksi. Next. Nah, teknologi yang selanjutnya adalah teknologi informasi telah merubah manajemen, di mana teknologi informasi itu adalah organisasi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, telekomunikasi, manajemen basis data untuk menyimpan dan menyediakan data dalam bentuk informasi. Yang pertama ada manajemen pengetahuan, di mana manajemen pengetahuan itu merupakan upaya menghimpun pengetahuan secara sistematis, mengorganisasikan, menyediakan ke seluruh organisasi, dan mengembangkan budaya belajar, serta berbagai pengetahuan berkelanjutan. Sistem TI memfasilitasi untuk menghimpun dan menyimpan data dalam jumlah besar. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen, yaitu sistem berbasis komputer yang memberikan informasi dan membantu pengambilan keputusan manajerial efektif, yang meliputi sistem pendukung keputusan yang berupa mengandalkan model keputusan dan basis data khusus dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah sistem informasi eksekutif, yaitu membantu pengambilan keputusan strategis di tingkat tertinggi manajemen. Dan yang terakhir adalah sistem blockware, yaitu perangkat lunak di jaringan komputer atau internet untuk menghubungkan kelompok kerja. Dan yang terakhir adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu mengintegrasikan dan mengoptimalkan proses bisnis di seluruh perusahaan. Sistem ini mengumpulkan, memproses, dan memberi informasi operasi perusahaan, termasuk pesanan, desain produk, produksi, pembelian, persediaan, distribusi, SDM, tanda pembayaran, dan juga taksiran permintaan di masa mendatang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk submateri selanjutnya yaitu generasi baru teknologi informasi. Generasi baru teknologi informasi sendiri mempunyai arti pertimbangan penting perusahaan mulai menggunakan kekuatan teknologi informasi sebagai alat kolaborasi organisasi dengan menggunakan blog, wiki, jejaring sosial, dan bagi berkas antar sejawat. Blog sendiri memiliki arti catatan web berjalan untuk memuat opini dan ide tentang produk, manajemen, atau praktik bisnis perusahaan. Sedangkan wiki mempunyai arti situs web untuk menciptakan berbagai menyunting, menambah konten lewat antarmuka, berbasis peramban. Sedangkan jejaring sosial sendiri memiliki arti media sosial atau konten ciptaan pengguna sebagai perluasan dari blog atau wiki. Bagi berkas antar sejawat adalah komunikasi melalui internet dengan melewati basis data, server, titik kendali, dan laman utama. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai internet dan e-bisnis. Apa sih e-bisnis itu? E-bisnis sendiri merupakan bisnis yang berjalan melalui digital atau menggunakan media internet. Nah, dalam menerapkan strategi e-bisnis ini, kita itu dapat memperoleh berbagai manfaat, antara lain yang pertama yaitu ada ekspansi pasar. Karena di sini itu internet memungkinkan perusahaan mengadakan tautan langsung dengan konsumen dan berekspansi ke pasar baru. Dan juga organisasi dapat memberikan akses setiap saat bagi pasar di seluruh dunia. Yang kedua yaitu kita dapat meningkatkan efisiensi, karena tentunya dengan menggunakan internet, selain dapat meningkatkan efisiensi dalam berbisnis, kita juga dapat meningkatkan produktivitas serta memangkas biaya. Bukan hanya itu, perusahaan-perusahaan kecil juga dapat memperoleh manfaat seperti dapat mengakses pasar global, sehingga yaitu dapat mendapatkan harga terbaik dengan merundingkannya dengan pemasok-pemasok lokal lainnya melalui internet. Oleh karena itu, banyak dari perusahaan-perusahaan pada saat ini itu menggunakan e-bisnis ini sebagai strategi dalam bisnisnya. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kekurangan serta kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.